Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima al-fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid darani amin. Kita lanjutkan kajian kita kepada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kepribadian Nabi yang mulia dan juga ciri-ciri Nabi yang sangat mulia. Kemarin dijelaskan bahwasanya Nabi itu yang kemarin itu pembahasannya itu? Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik penciptaannya. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nabi itu punya sifat pemaaf. Nabi itu suka menasihati orang lain. Nabi itu suka memaafkan kesalahan jika itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Dan siapapun yang melihat Nabi pasti dia akan segan, akan merasa bahwa Nabi itu berwibawa. Dan Nabi itu ketika diundang oleh orang-orang miskin, maka pasti datang Nabi itu. Dan Nabi itu tidak pernah menyimpan kebencian dan tidak pernah membahayakan orang lain. Nabi itu ketika dilihat wajahnya, maka semua orang akan tahu bahwa wajah itu bukan wajah pembohong. Nabi ketika tersenyum seakan-akan ada intan mutiara yang berjatuhan. Nabi ketika tersenyum seakan-akan ada potongan rembulan, belahan rembulan yang terlihat dari wajahnya. Dan Nabi ketika tersenyum seakan-akan ada embun yang menetes sehingga begitu sangat sejuk untuk dirasakan. Nabi itu ketika berbicara seakan-akan ada minyak misik, bau yang sangat wangi keluar dari mulutnya Nabi. Dan Nabi itu ketika berjalan melewati satu jalan, maka orang pasti akan tahu bahwa jalan itu pernah dilewati oleh Nabi. Kenapa? Karena ada bau wangi, bau yang begitu sangat wangi. Nabi itu ketika duduk di dalam satu majelis, maka aroma wanginya akan bertahan sampai beberapa hari walaupun beliau sudah tidak ada di situ. Nabi itu ketika berjalan bersama para sahabatnya, faka'annahul qamar bainan nujumiz zuhur. Seakan-akan ada rembulan di tengah bintang-bintang yang bersinar. Dan Nabi itu orang yang sempurna, tidak ada orang yang sesempurna Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini syair yang sangat tinggi sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini diciptakan sesuai dengan requestmu, sesuai dengan permintaanmu. Sangat sempurna. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri Nabi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maulid Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi dulu Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi itu, pengarang Maulid Simdud Duror, sebelum mengarang maulidnya sendiri, beliau suka baca Maulid Diba. Jadi itu sejarahnya ya lebih dulu Maulid Diba. Dan ajaibnya kalau di Yaman itu semua maulid dibaca. Mulai dari maulid, kalau di Masjid Jami di Tarim itu yang dibaca Maulid Diba. Kalau di Masjid Al-Muhdhar itu banyak baca Maulid Syaraful Anam. Di masjidnya Habib Umar yang dibaca Maulid Ad-Diyaul Amin. Ada lagi masjid di tempatnya Habib Abdullah bin Syihab
itu yang dibaca Maulid Simtud Duror. Itu semuanya dibaca maulid itu. Kita bermaulid bukan cuma pada bulan Rabiul Awal, bermaulid ya hampir terlalu sering bermaulid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yub'asu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudilluhul ghamamah tuti'us sahaib fajriyul jabini layliyudz dhawaib. Rasulullah itu diutus dari Tihamah. Apa itu Tihamah? Tihamah itu ya nama lain dari kota Mekah. Rasulullah dilahirkan di Mekah, wafat di Madinah. Fi dhahrihi alamah. Rasulullah itu di punggungnya ada tanda. Tanda apa itu? Kenabian, khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Orang yang aku nabi tidak ada tandanya tidak bisa. Tudhilluhul ghamamah. Rasulullah itu selalu disertai oleh apa? Ghamamah itu awan. Jadi dulu orang-orang itu akan paham karena belum pernah ada waktu itu ada manusia, ada orang yang ketika berjalan disertai awan itu belum pernah ada. Ya, ghamam itu lebih kepada ini apa? Mendung, jadi tidak panas. Nabi seperti itu disertai oleh awan untuk melindungi dari panasnya matahari. Wa hadza kana qabla nubuwah wa huwa min jumlatil irhasat. Dan ini terjadi sebelum Rasulullah menjadi nabi. Jadi kalau sesuatu yang luar biasa sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu bukan namanya mukjizat, tapi namanya irhas. Kalau ditulis pakai bahasa Arab ya alif, ro, ha panjang itu terus shot, irhas. Bukan mukjizat karena beliau masih belum jadi nabi. Kalau sudah jadi nabi itu namanya mukjizat. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy itu banyak yang paham ini adalah seorang nabi, bukan orang biasa. Tuti'uhus sahaib. Nabi itu ciri-cirinya juga awan-awan itu bisa diperintah. Diperintah untuk apa? Agar bisa menurunkan hujan. Fajriyul jabini. Nabi itu keningnya, dahinya sangat cemerlang, begitu sangat bercahaya. Kalau orang sekarang dahinya hitam-hitam. Nah, katanya itu simahum fi wujuhim min atharis sujud. Katanya itu. Kemarin ada yang tanya ke saya, Ustadz, saya kok ini ya salut sama ustadz-ustadz yang di sebelah itu kok kayaknya ahli ibadah. Loh, apa tandanya? Itu dahinya kok hitam-hitam. Tanda dahi hitam itu bukan tanda orang rajin ibadah. Mestinya kalau itu tanda rajin ibadah, kayak Zuhri, kayak Azaim, kayak Nawawi, pengasuh-pengasuh yang sudah punya santri puluhan ribu itu mestinya ya wajib hitam semua dahinya. Di ayat itu bukan dahi yang disebutkan, simahum fi wujuhihim, wajah, bukan dahinya, min asaris sujud. Jadi orang itu kalau banyak sujudnya itu terlihat dari aura wajahnya. Pagi itu bersinar, dilihat itu adem, indah begitu. Bukan cuma dahinya hitam, tambah kayak serem itu. Kalau pas dahinya hitam itu. Terus lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Wajah yang disebutkan itu wajah. Jadi dahi hitam itu bukan tanda orang ahli ibadah. Karena menurut satu cerita, saya punya teman salafi yang sudah hijrah, sudah meninggalkan salafinya. Jadi di sana itu ada karpet khusus, yang agak kasar begitu. Ya coba dilihat, mau yang muda mau yang tua ya tidak jauh beda. Dari wajahnya itu tidak jauh beda.
Kalau saya melihat memandang wajahnya ulama-ulama Ahlussunnah itu adem-adem gitu ya. Ngelihatnya itu seneng gitu. Nah, Nabi itu dahinya bercahaya, gemerlapan, cemerlang Nabi itu. Ya lebih dari itu pastinya. Kalau glowing itu kan apa ya? Cuma tampilan luarnya saja. Tapi untuk bisa dipandang kita itu suka itu belum tentu glowing itu. Nabi dahinya seakan-akan ada cahaya-cahaya. Terlalu sempurna untuk digambarkan. Lailiyud zawaid, Nabi itu rambutnya juga sangat hitam sehitam malam, sangat hitam pokoknya. Alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Saya pernah nulis status. Hidungnya seperti huruf alif, mulutnya seperti huruf mim, alisnya seperti huruf nun. Ada yang tanya, siapa itu Ustadz? Kok banyak yang tanya? Duh, kamu tidak mengenal Nabi ya? Dikira saya muji-muji siapa? Nabi itu hidungnya seperti alif. Maksudnya bagaimana? Maksud dari seperti alif itu dari segi iktidal. Iktidal itu ya apa? Bentuk lurusnya itu ya mancung, artinya mancung. Nabi itu mancung keluar. Kalau kamu mancung ke dalam. Nabi itu hidungnya seperti alif. Jadi tapi ya jangan digambarkan seperti alif langsung panjang itu, enggak. Artinya apa? Alif itu kan lurus, bagus gitu loh. Hidungnya Nabi juga seperti itu. Jangan langsung gini, enggak, bukan. Bagus dari segi bentuknya, panjangnya. Alif kan panjang, berarti mancung itu. Mulutnya Nabi seperti huruf mim. Maksudnya bagaimana? Mim yang benar itu. Artinya enggak begitu lebar, juga enggak begitu kecil. Pas-pasan. Kan ada orang yang mulutnya agak lebar. Ada yang terlalu kecil. Nabi itu ya proporsional gitu. Semuanya sudah sempurna itu. Dan alisnya seperti huruf nun. Tahu huruf nun? Ya bagus. Orang sekarang alisnya bagus-bagus, cukur. Was bentuk alisnya juga ngelihatnya tuh kayaknya mau muntah-muntah. Alis ya tidak usah dicukur. Buat apa? Itu kalau niatnya hanya untuk berhias, ya tidak boleh untuk gaya-gayaan. Itu namanya merubah penciptaan, asal penciptaan. Tidak boleh cukur-cukur alis itu. Kalau misalkan dengan alasan misalkan ya perempuan untuk menyenangkan suami, ya tidak usah keluar. Tidak usah keluar. Menyenangkan suami saya tetap keluar. Itu kan juga menyenangkan orang lain. Berarti biar terlihat ini alisnya. Di pasar-pasar tuh macam-macam alisnya itu. Kadang ada model gini. Sudah dicukur alisnya itu. Alis yang paling sempurna ya alisnya Nabi, seperti huruf nun. Tapi jangan digambarkan nun itu ya gini, bukan. Artinya dari bentuknya itu kan bagus itu. Kadang ada orang yang alisnya pokoknya bagus. Nabi seperti itu. Alisnya itu seperti huruf nun. Sam'uhu yasma'u sariral qalami basaruhu ila sab'it tibaqi sakib. Pendengarannya Nabi itu bisa mendengar geritan pena, kolam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu kan nurnya Nabi, kemudian ada kolam. Wal qalami wama yasturun, itu yang menulis apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Nabi bisa mendengar. Jadi pendengarannya Nabi itu sangat tajam sekali. Pendengarannya Nabi itu sangat tajam sekali. Jangankan Nabi, sahabat saja itu pendengarannya sangat tajam sekali.
Jangankan sahabat, ulama yang sekarang itu pendengarannya sangat tajam sekali. Satu contoh, kayak As'ad sama Kiai Hamid Pasuruan. Ini pernah, waktu itu masih belum ada HP, belum ada telepon itu. Beliau ini lama tidak ketemu. Kemudian Kiai Hamid ini bilang kepada Kiai As'ad, saya kangen sama kamu, lama tidak ketemu. Akhirnya Kiai As'ad datang ke sana, ke Pasuruan. Tidak ada HP, tidak ada apa itu. Waktu sudah ketemu, bilang Kiai As'ad itu, kalau punya suara itu jangan keras-keras. Saya sampai dengar sampai sana itu. Kiai Hamid bilangnya, kamu itu kalau punya telinga itu jangan peka-peka itu. Nah, apalagi Nabi, ya otomatis sudah. Yasma'u sariral qalam, basaruhu ila sab'iti baqi sakib. Penglihatannya Nabi itu sudah sampai ke langit yang tingkat yang paling tinggi itu. Sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, wa asma'u ma la tasma'un, dan aku bisa mendengar apa yang tidak kalian dengar. Jadi Nabi itu ya seperti kemarin dijelaskan, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Jadi penglihatan Nabi itu tidak sama seperti penglihatan manusia biasa. Kalau manusia biasa, kalau sudah melihat ke depan, yang dilihat ya depan. Tapi kalau Nabi melihat ke depan, yang di belakang juga kelihatan. Yang di belakang ini juga kelihatan. Ada siapa, ada apa, sedang apa, semuanya kelihatan. Kita juga bisa tapi pakai spion. Nabi tidak pakai itu. Dan Rasulullah bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa mendengarkan suaranya batu-batu yang dilemparkan ke neraka dan sebagainya. Beda dengan kita. Qadamahu qabbalahumal ba'ir, kedua telapak kakinya Nabi pernah dicium oleh ba'ir. Apa itu ba'ir? Unta ini pernah bersujud di hadapan Nabi. Dan bahkan waktu itu pernah di Madinah itu ada unta yang begitu sangat buas, beringas, bahkan banyak memakan korban, ngamuk sampai matanya merah, sehingga dilaporkan kepada Rasulullah. Sudah itu kandangnya itu sudah ditutup semuanya. Kemudian Rasulullah datang, ada sahabat yang mewanti-wanti Rasulullah, hati-hati. Tapi apa kemudian untanya itu ngamuk-ngamuk. Ternyata semakin dekat kepada Rasulullah, matanya semakin tidak memerah, dan ketika sudah dekat dengan Rasulullah, langsung unta ini mencium telapak kaki Rasulullah dan bersujud di hadapan Rasulullah. Tidak ada yang tidak kenal Rasulullah, semuanya kenal. Fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib, sehingga menghilangkan apa yang dialami oleh unta itu dari ujian-ujian, cobaan-cobaan dan musibah-musibah. Dan bahkan waktu banyak korbannya, ada yang luka-luka, ada yang rumahnya rusak, itu bisa diatasi oleh Rasulullah. Amana bihi dzabbu wa sallamat alaihil asjar. Hewan semacam biawak pernah beriman kepada Nabi, pernah beriman kepada Rasulullah. Waktu itu ada orang Badui, orang Arab Badui itu orang Arab pedalaman, yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Waktu itu orang Badui ini melihat bahwa di situ ada perkumpulan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian orang Badui ini tanya kepada yang hadir di situ, itu siapa itu yang di tengah-tengah itu? Itu Rasulullah. Kemudian orang Badui bilang, demi Lata dan Uzza, saya tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Saya tidak percaya. Akhirnya orang Badui ini langsung menghampiri kepada Nabi, ditanya, kamu siapa? Aku adalah utusan Allah. Tidak percaya. Sehingga Rasulullah ini ingin memberikan bukti kepada orang Badui ini. Orang Badui habis berburu hewan sejenis biawak itu. Hanya biawak itu dilemparkan oleh orang Badui kepada Rasulullah. Ada sebagian sahabat yang marah-marah mau memukul orang Badui ini, mau menyakiti orang Badui, tapi ditahan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada biawak itu, saya siapa? Kamu Tuhannya siapa? Tuhanku adalah Allah. Saya siapa?
engkau adalah utusan Allah. Ini biawak langsung bersaksi, beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga pada saat itu, pada detik itu orang Badui langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Wa sallamat alaihil asjar, dan pohon-pohon bisa memberi salam kepada Nabi. Ini juga ceritanya orang Badui ini. Orang-orang yang tidak suka kepada Nabi, salah satunya orang Badui ini pernah tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad bilang kepada orang Badui ini, kalau kamu tidak percaya, kamu perintahkan pohon itu untuk datang kepada saya. Bilang, dapat salam dariku, kamu disuruh datang kepada Rasulullah. Langsung diperintahkan oleh orang Badui itu. Tiba-tiba pohon itu langsung mengangkat dirinya dari akarnya itu. Langsung jalan, seakan-akan seperti manusia itu. Datang kepada Nabi, menghampiri kepada Nabi, kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Melihat keajaiban-keajaiban seperti itu, orang Badui takjub. Tapi masih belum puas dengan kejadian seperti itu. Bisa ndak ini kira-kira kembali lagi ke tempat asalnya? Ya Nabi tinggal memerintahkan, sekarang kamu kembali lagi ke tempat asal kamu. Langsung pohon ini jalan-jalan lagi, terus kembali lagi sama seperti semula. Sehingga orang Badui ini langsung berikrar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wasallamat alaihil asjar. Pohon-pohon bisa mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi kadang-kadang dari kisah-kisah Nabi itu ada pelajaran yang sangat berharga. Kadang-kadang untuk menarik perhatian orang itu harus sakti dulu. Iya, harus sakti dulu. Saya pernah nangani orang di daerah Langsat, jadi Banteng itu. Ada orang, pernah saya ceritakan juga, yang sakit selama 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya bahkan sudah pernah berobat ke orang-orang yang sudah viral di YouTube, followernya banyak, ratusan ribu. Ini yang lihat juga banyaknya, bahkan sampai jutaan, tapi tidak sembuh-sembuh. Waktu saya di sana menemukan itu buhul itu, ada pendaman kain kafan itu. Orang-orang sana yang dengar ceritanya bilangnya gawat ini Ustadz, ini gawat ya. Ya padahal ya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi ketika orang itu melihat ada hal-hal yang hebat dari diri kita itu, ya kita harus benar-benar memanfaatkan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang positif begitu. Biar apa? Untuk sarana sebagai dakwah. Sarana dakwah, semuanya sarana dakwah. Mengobati itu hanya sekedar perantara saja. Wa khatabadhul ahjar, dan batu-batu juga bisa berbicara kepada Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan, inni la a'rifu hajaron bi Makkah kana yusallimu alayya. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah dan dia kirim salam kepadaku, dia mengucapkan salam kepadaku. Kalau sekarang mungkin takut semua, itu ada batu bisa ngomong. Wa hanna ilaihil jid'u, pelepah kurma merintih karena jauh dari Nabi. Masih ingat ceritanya pelepah kurma? Hanina hazini nadib. Jadi waktu itu kan Nabi ketika berkhutbah itu kan di belakangnya ditancapkan pelepah kurma. Untuk apa? Untuk agar beliau ketika capek, lelah bisa nyandar seperti ini. Tapi ya tetap tidak simple. Sehingga ada salah seorang sahabat yang punya ide untuk membuatkan mimbar dengan 3 anak tangga sehingga bisa berdiri, bisa duduk. Kemudian disetujui oleh Nabi. Kemudian pelepah kurmanya dipindah beberapa langkah dari tempat asalnya itu. Tapi pertama kali Nabi khutbah di atas mimbar itu terdengar suara rintihan dan tangisan yang begitu sangat keras. Ternyata sumbernya adalah dari pelepah kurma itu. Hanya beberapa langkah saja tidak kuat berpisah dan jauh dari
dari Nabi. Kita sudah terlalu banyak langkah jauh dari Nabi. Sudah saatnya kita harus mendekat kepada Nabi. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangan mulia Nabi itu akan tampak keberkahannya ketika makan dan ketika minum. Dan bahkan Rasulullah pernah dengan segenggam syair itu gandum, bisa mencukupi banyak orang. Barokah dari tangannya Nabi itu barokah. Jadi, seperti yang kejadian jarinya Nabi keluar air yang begitu sangat segar, begitu sangat bersih itu kan juga bisa untuk minum ratusan orang waktu sedang perang kehabisan bekal. Jadi dari tangannya beliau semuanya barokah. Makanya orang soleh juga seperti itu. Tangannya itu tidak sama, walaupun doanya sama itu beda tangannya itu, energinya beda. Walaupun sama-sama baca bismillah, niupkan ke air, tapi kalau orang soleh itu beda, energinya itu beda karena tangannya mungkin pernah bersambung kepada tangannya orang soleh pernah bersambung kepada gurunya kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi pasti beda. Saya pernah ngisi acara Maulid Nabi di Kalimas. Ada yang kesurupan. Padahal cuma ceramah saja. Waktu kesurupan, setelah ceramah saya tangani, dia nyindir ustadz yang sekarang itu. Ustadz sekarang yang di TV, yang di YouTube modal cuma upload video, tidak pernah mondok, tidak pernah ini, hafal cuma 1 ayat 2 ayat. Langsung dipanggil ustaz. Itu yang ngomong jin itu, bukan manusia. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Hatinya tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Itu satu syairnya. Nabi mungkin tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita hatinya tidur, matanya juga tidur gitu. Kita itu sebenarnya bedanya sedikit sama Rasulullah itu. Kalau Rasulullah itu sedikit bicara, kalau kita sedikit bicara. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit tidur. Kita itu ya seperti itu. Bedanya cuma sedikit sama Rasulullah. Walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Kenapa hatinya tidak pernah tidur? Karena selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah ketika disakiti ya'fu, memaafkan, wa la yu'aqib, dan tidak membalas. Ini kepribadian yang sangat agung sekali. Sampai dilempar batu, keningnya berdarah-darah, berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar darah tidak menetes ke bumi, khawatir mereka dibinasakan oleh Allah. Kemudian berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dimaafkan dan tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Jika dihina, dicela, dibuli, yasmut, diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Kalau dilayani terus itu tidak selesai urusan seperti itu. Dihina pas balik menghina. Ya sebenarnya dalam Islam itu boleh ya, menghina 1 kali dibalas 1 kali itu boleh. Tapi nanti apa bedanya antara orang yang pengen berbuat baik dengan orang yang suka mencela? Tidak ada bedanya. Ya terus nanti berkelanjutan itu. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Rasulullah diangkat ke derajat yang sangat tinggi pada saat Isra Mi'raj. Digambarkan Isra Mi'raj itu beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang begitu sangat tinggi. Itu sebenarnya ketinggian itu menunjukkan ketinggian derajatnya Nabi. Fi raqbatin la tambagi qablahu wala ba'dahu li raqib. Dengan kendaraan yang tidak pernah
naiki oleh siapapun orang sebelumnya atau setelahnya Nabi. Siapapun tidak pernah menaiki kendaraan yang bernama buraq, belum pernah ada. Fi mauqibin minal malaikah, di dalam golongan malaikat, yafuku ala sa'iril mawaqib. Rasulullah itu derajatnya di atas segala-galanya, walaupun kepada malaikat tetap lebih tinggi derajatnya Rasulullah, lebih tinggi derajatnya Rasulullah. Fa idza taqa 'alal qaunaini wan fasala 'anil alamain, bukan 'anil alamin. Kadang-kadang saya dengarnya ada yang baca 'anil alamin, salah. 'Anil alamain. Ketika Rasulullah sudah naik ke atas, sudah terpisah antara bumi dan langit, kemudian sudah terpisah dari makhluk yang ada di bumi, wa wasala ila qabi qausaini, dan sudah sampai kepada Sidratul Muntaha, kuntu lahu anan nadim wal mukhatib. Kemudian langsung Rasulullah bisa berkomunikasi dengan Allah, dan tidak pernah ada nabi sebelumnya yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, termasuk Nabi Musa yang mendapatkan julukan Kalimullah. Nabi Musa tidak bisa, tidak kuat langsung berkomunikasi dengan Allah. Bahkan waktu itu gunung langsung hancur. Ketika Nabi Musa naik di atas gunung, kemudian Allah langsung berkomunikasi dengan Nabi Musa, gunung langsung hancur. Tidak kuat, hanya Nabi yang kuat. Itu sedikit tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, sehingga sedikit demi sedikit kita kenal kepada Nabi, sehingga semakin kenal semakin cinta kita semakin rindu kepada Nabi, dan semoga kita nanti juga dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.